Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Baharsya. Jabatan saya sebagai analis informasi hasil pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah. Adapun judul yang saya angkat ialah tentang pembuatan infografis produksi pangan daerah Kabupaten Morowali Utara. Penetapan isu utama. Di sini saya menggunakan alat analisis APKL, Pak. Jadi setelah melalui pembimbingan dengan mentor saya ditemukan 3 isu dan kemudian ditetapkan itu adalah kurangnya informasi tentang hasil pangan di Kabupaten Morowali Utara. Kemudian analis penyebab isu dari Fishbone yang sudah saya rangkum, Pak, ada 7 masalah utama yang muncul di sini, Pak, terkait dengan kurangnya informasi tentang hasil pangan di Kabupaten Morowali Utara. Dan yang paling urgent di sini ialah belum adanya media dalam penyebaran informasi produksi. Inovasi yang masih rendah, tidak adanya tenaga ASN yang mampu membuat infografis. Kemudian untuk kulturnya, Pak, dia terbiasa menggunakan media digital dan belum terlalu peduli dengan perkembangan teknologi informasi. Gagasan pemecahan isu yang saya angkat ialah pembuatan infografis tentang produksi pangan daerah. Harapannya ialah nanti akan terwujud 3 dalam peran kedudukan PNS di NKRI ialah yang pertama pelayan publik yang menyediakan kebutuhan akan data dan informasi yang valid dan terbarukan. Kemudian WFB-nya adalah meningkatkan sharing informasi antar sektor. Kemudian manajemen ASN-nya adalah menjadikan ASN yang profesional dan unggul. Adapun jadwal tentatif pelaksanaan kegiatan ialah dimulai dari bulan Oktober minggu keempat hingga minggu ketiga bulan November. Terdiri dari 3 kegiatan, yang pertama pengumpulan data, desain infografis hasil pangan daerah, kemudian yang ketiga adalah sosialisasi dari infografis tersebut. Kemudian untuk kegiatan pertama ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah mengumpulkan bahan referensi. Yang kegiatan kedua adalah mengumpulkan data serta informasi tentang produksi pangan dari penjuru kecamatan dan kabupaten. Yang tahapan kegiatan ketiga adalah menyusun serta memilah data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian untuk kegiatan kedua yakni desain infografis hasil pangan daerah. Terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ialah menentukan konsep jenis infografis yang akan digunakan, pemilihan kombinasi warna serta tipografi yang akan digunakan. Tahapan kegiatan kedua ialah memasukkan data ke dalam desain infografis yang sebelumnya telah didesain. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan ulang terhadap infografis yang untuk mencegah terjadinya kekeliruan informasi sebelum disebarkan. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah sosialisasi infografis. Terdiri dari 3 tahapan juga, Pak. Yang pertama ialah tahapan membuat sosial media bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagai media publikasi digital. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua adalah membuat media publikasi cetak, yakni banner dan poster yang nanti akan disebar di setiap BPP, Pak. Yang kemudian tahapan kegiatan ketiga adalah melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi.
Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada mentornya Pak Arsa untuk memberikan tanggapan atas rencana dari Pak Arsa tadi. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Coach Bapak Sigit Totok Budi Sido MP. Yang saya hormati moderator Ibu Devi Astuti. Yang saya hormati Bapak Andi Bakti Gunawan STP selaku penguji. Yang saya hormati panitia BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah memfasilitasi kegiatan latsar secara daring. Perkenalkan, nama saya Martin Tumaya. Saya adalah mentor sekaligus atasan langsung dari Pak Baharsa yang saat ini sedang mengikuti ujian rancangan aktualisasi yang saat ini saya menjabat sebagai kepala seksi produksi yang berada pada bidang tanaman pangan dan hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Salah satu staf saya adalah Pak Baharsa, menjabat sebagai analisis informasi hasil pertanian, di mana dalam menjalankan tugas beliau ini bertanggung jawab langsung kepada saya. Bidang tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari 3 seksi, yakni seksi perbenihan dan perlindungan tanaman, seksi produksi, dan seksi pengolahan hasil. Terkait kegiatan aktualisasi dan peserta ini, yaitu pembuatan infografis tentang produksi pangan daerah. Sudah melalui konsultasi dan persetujuan dari saya selaku atasan langsung, dan kegiatan ini benar-benar sangat berhubungan dengan tugas pokok jabatan peserta itu sendiri. Adapun ide gagasan yang sempat peserta paparkan kepada saya membuat saya yakin, yakni tujuan kegiatan aktualisasi ini akan memberi dampak dan manfaat serta perubahan dalam pelayanan informasi itu sendiri. Adapun ide gagasan sempat peserta paparkan, mungkin ini sedikit penyampaian dari saya. Semoga peserta mengikuti ujian ini dengan baik, serta kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Selamat siang. Baik. Terima kasih Pak Martin atas tanggapannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan yang terhormat Pak Andi Bakti sebagai penguji. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Mentor, yang saya hormati Pak Coach, yang saya hormati peserta kita pada hari ini Pak Baharsa ya. Iya Pak. Pak Baharsa, yang saya hormati rekan-rekan dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Baik. Yang pertama, ucapan terima kasih tentunya untuk Pak Mentor atas kesediaannya hadir pada hari ini, Pak Mentor. Dan juga tentunya atas dukungan Pak Mentor kepada peserta. Kami berharap dukungan Pak Mentor tetap berlanjut kepada pesertanya kurang lebih 30 hari ini sampai ujian akhir nanti. Dan tentunya dukungan Pak Mentor sangat diharapkan oleh Pak Baharsa nantinya. Baik, terima kasih Pak Mentor. Untuk Pak Baharsa sendiri tadi sudah dipaparkan ya, Pak Baharsa sudah paparkan tadi mengenai rancangan aktualisasinya yang berjudul pembuatan infografis produksi pangan daerah Kabupaten Toli-Toli ya. Morowali Utara. Ada beberapa, ya.
Morowali Utara, Pak. Iya, oh iya, betul Morowali Utara. Ya, Morowali Utara ya, baik. Yang pertama masukan untuk Pak Harsha. Ya, Pak. Nanti lembar persetujuannya diberi tanggal ya. Oh, siap, Pak. Persetujuannya nanti diberi tanggal di situ. Kemudian jangan lupa kata pengantar untuk ditandatangani ya. Oh iya, Pak. Pengantarnya. Baik, untuk tambahan selanjutnya di pendahuluan ya, terutama latar belakang. Nanti di paragraf terakhir saya minta ada gambaran mengenai kondisi yang diharapkan ya. Oh iya, Pak. Kondisi yang diharapkan sesuai dengan judul Anda itu. Apa yang Anda harapkan dari judul itu? Apa kondisi apa yang Anda harapkan akan terjadi nantinya ya? Siap, Pak. Siap, Pak. Itu. Kemudian nanti nilai-nilai juga saya baca sudah relevan. Cuma nanti dibaca kembali ya. Nilai-nilainya disesuaikan kembali lagi dengan nilai-nilai yang sudah Anda pelajari di OSI ya. Siap, Pak. Terutama di etika publik itu saya lihat etika publik ya. Dan ya. Baik, di sini nanti saya minta di atas tabel nanti tabel rancangan ditambahkan unit organisasinya, Ya. Isu yang diangkat, kemudian gagasan pemecahan isunya, ya. Jadi ada 3 itu di atas tabel rancangan aktualisasinya. Baik, terkait dengan judul, saya ingin mendengarkan sedikit dari Pak Harsha mengenai keterkaitan judul tersebut dengan agenda 3 itu seperti apa? Singkat saja Pak Harsha, silakan. Baik, terima kasih. Keterkaitan judul dengan agenda 3 itu ya, Pak, yang tentang terkait dengan agenda 3 ialah yang pertama tentang WOG-nya ini yang pertama. Yang paling dominan saja Pak Harsha. Yang paling dominan itu tentang ini, Pak, pelayanan publiknya. Oh, iya. Keterkaitan yang pelayanan publiknya itu terwujudnya ketersediaan informasi kepada publik, Pak. Seperti begitu. Karena selama ini setelah saya konsultasi dengan Mentor, Pak, selama ini memang belum ada yang seperti itu, Pak, dibuat di khususnya di Dinas Pertanian sini, Pak. Khusus untuk produksi pangan. Seperti itu, Pak. Baik. Ya. Pelayanan publik ya? Iya. Hubungannya ke masyarakat. Iya. Di sini juga Anda mengangkat beberapa nilai ya, keterkaitannya dengan agenda 2. Ya, di sini setiap tahapan saya lihat ada nilai-nilai yang Anda angkat. Seperti apa Anda menghabituasikan? Saya ingin minta contoh satu tahapan saja yang Anda sampaikan. Misalnya di kegiatan pertama, tahapan pertama ini ya, mengumpulkan bahan referensi. Di sini ada beberapa nilai seperti akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Seperti apa Anda mau habituasikan nanti pada saat aktualisasi? Silakan Pak. Ya, baik Pak. Untuk pada masa habituasi nanti Pak, yang keterkaitannya dengan akuntabilitas ialah saya melakukan kegiatan secara bertanggung jawab di mana bahan-bahan referensi yang saya gunakan untuk penyusunan nanti infografis ini Pak, saya ambil dari beberapa pustaka dalam bentuk digital seperti bahan-bahan referensi bacaan digital seperti begitu Pak. Kemudian untuk etika publiknya nanti membuat keputusan berdasarkan keahlian karena ada begitu banyak jenis infografis yang ada sesuai dengan yang pernah yang saya baca Pak. Jadi saya harus memilih kira-kira apa yang cocok untuk kira-kira bisa diterima sebagai masyarakat, diterima oleh masyarakat sebagai informasi seperti begitu Pak. Untuk komitmen mutunya efektif dan efisien, maksudnya Pak, dalam habituasi nanti saya akan memilih media yang efektif, efisien dalam hal misalnya biaya dan waktu. Jadi pada komitmen mutu ini saya akan lebih menekankan dalam hal itu Pak, seperti begitu. Kemudian untuk anti korupsi dilakukan secara jujur, maksudnya data-data yang saya kumpulkan Pak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan seperti begitu Pak. Karena yang data yang ada di lapangan itu masih dalam berbentuk mentah, jadi
Disitulah fungsi saya di sini Pak untuk mengolahnya terlebih dahulu sebelum dibuatkan infografis. Terima kasih. Baik. Nanti tinggal disesuaikan ya, tinggal disesuaikan lagi tahapan-tahapannya dengan nilai-nilai NIK-nya. Siap. Karena ingat dari setiap tahapan itu akan berbicara berbeda juga ya. Iya, Pak. Tentunya bukti perilakunya akan berbeda juga sesuai dengan apa yang Anda akan habituasikan nanti selama 30 hari sesuai dengan tahapannya. Ya. Jadi di sini dari kegiatan pertama ini yang saya tidak lihat ini adalah Anda melapor ke mentor ya. Ini sebenarnya perlu ya. Perlu ini. Perlu mungkin ditambahkan di tahapan pertama barangkali ya. Tahapan iya, Pak. pertama Anda melapor ke mentor sebelum kegiatannya dimulai ya. Iya, Pak. Tahapan pertamanya tinggal ditambah tahapannya saja. Melapor ke mentor nanti. Kemudian desain infografis ya. Apakah sudah ada gambaran desain infografis seperti apa yang Anda membuat nanti? Sudah Pak. Kalau untuk gambaran desain infografis saya akan menggunakan 2 jenis desain Pak. Yang pertama itu desain infografis statistik sama infografis geografis Pak. Karena saya mau buat infografis yang sesuai dengan titik wilayah seperti begitu Pak. Oh. Baik. Itu sangat baik ya. Iya. Sangat baik untuk di organisasi Anda tentunya. Ya. Kemudian di sini di tahapan ketiga ini, di sini kan setelah Anda melakukan desain tadi, di sini ada sosialisasi ya? Iya. Sosialisasi infografis produksi pangan daerah. Iya Pak. Jadi Anda hanya melakukan sosialisasi melalui media saja, media bidang tanaman pangan ini ya? Iya Pak. Hanya satu media sosialisasi saja? Tidak Pak. Kalau untuk ini kan medianya saya bagi 2. Yang konvensional itu saya pakai media seperti poster atau banner sama yang digital Pak. Kalau yang digital itu Pak, sosial media yang saya pakai Pak nanti saya pakai akan Facebook karena saya pikir Facebook lebih banyak penggunanya ketimbang dengan sosial media yang lain seperti begitu. Baik. Sudah ada sosial media untuk organisasinya? Untuk sosial media organisasi belum ada Pak saat ini. Berarti Anda membuatkan dulu ya? Iya. Oh, baik. Nanti berarti kalau ada pembuatan sosial media itu mungkin kalau Anda harus buat kembali berarti ya nanti dikonsultasikan lagi sama coach atau mentornya apakah perlu penambahan tahapan untuk membuat sosial media tersebut. Oh karena iya, memang siap belum Pak. ada sosial medianya ya. Siap Pak. Ya. Ya sudah ada di tahapan pertama itu, kegiatan ketiga, membuat sosmed itu. Sudah masuk di tahapan ini Pak. Tahapan pertama membuat sosmed itu Pak. Kegiatan ketiga, Iya, tahapan kegiatan pertama. ketiga tahapan pertama membuat sosial media. Oh iya. Ya. Membuat media publikasi. Berarti Anda hanya satu selain pakai konvensional juga ya banner. Iya Pak, ada 2 Pak. Banner ini kan ada tahapannya untuk sebelum Anda cetak maupun Anda tempatkan di mana nanti dia. Itu yang hilang tahapannya di sini ya, yang banner ini ya. Banner ini kan harus ada mendesain dulu ya. Anda harus mendesain bannernya seperti apa. Kemudian Anda mencetak bannernya dan menempatkan di mana bannernya. Karena kalau sampai mencetak saja tidak ada tempat untuk penempatan bannernya kan akan sangat mubazir, bannernya tidak ditempatkan di mana-mana itu ya. Atau memang akan ditempatkan di kantor atau di mana? Mungkin nanti silakan ditambahkan barangkali ya nanti dari konsultasi kembali. Iya Pak. Kalau begitu Pak saya tambahkan ini Pak ya di tahapan ketiga penempatan titik-titik penempatan bannernya Pak ya. Iya, bisa. Iya, bisa ditaruh. Setelah itu dilakukan evaluasi ya. Iya Pak, dilakukan evaluasi. Mungkin bukan evaluasi sosialisasi barangkali ini ya.
evaluasi kegiatan barangkali. Ya, evaluasi kegiatan, Pak. Ya, di sini evaluasi kegiatannya, seperti apa kegiatannya berjalan, Anda evaluasi, silakan ditentukan hasilnya seperti apa, dan baiknya ada hasil evaluasinya ya. Siap, Jangan Pak. mungkin dalam bentuk laporan singkat atau bagaimana nanti ya. Siap, Pak. Pak siapa? Pak Baharsya ya? Siap, Pak. Baik. Jadi itu saja barangkali masukan, nanti dikonsultasikan lagi ke coach dan mentornya seperti apa penambahan di situ. Siap. Seperti di Siap, Pak. kegiatan 3 tadi. Sukses untuk Pak Baharsya. Kita insya Allah ketemu lagi di 30 hari ke depan. Baik. Ya. Terima kasih Pak Baharsya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mentor. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andi Bakti atas masukannya. Jadi saya ulangi kembali nanti masukannya Pak Barsah ya. Latar belakangnya nanti ditambahkan. Tapi kalau bisa saya sarankan lagi latar belakangnya coba lebih fokus ke apa sih infografis itu. Kemudian manfaatnya apa? Kalau sudah dibuat infografis itu lebih fokus ke situ aja latar belakangnya. Jangan terlalu banyak sebetulnya. Oh iya Pak, siap. Kemudian di tahapan kegiatan tadi disarankan awali dengan melapor ke mentor, nanti ditambahkan itu. Kemudian di kegiatan ketiga tambahkan juga kegiatan tahapan kegiatan penempatan peletakan apa banner atau yang itu yang sosialisasi yang manual itu. Iya Pak. Penempatannya di mana, kemudian tambahkan juga setelah dievaluasi, kemudian menyusun laporan hasil evaluasinya. Tambahkan di situ ya. Iya Pak. Kemudian tadi di atas tabel kegiatan diminta tambahkan gagasannya. Sebetulnya sudah ada, tetapi di halaman yang terpisah itu, di halaman atasnya, karena tabelnya kamu bikin landscape, kemudian gagasannya apa di potret di atas, supaya tidak membingungkan, kamu geser aja ke bawah, jadikan landscape semua, supaya kebaca itu gagasannya apa itu. Iya Pak. Ya. Kalau supaya jelas, karena terpisah itu Pak berarti halamannya, di halaman terpisah, karena landscape tabelnya, kemudian gagasannya, isunya, keterkaitan isu dengan mata pelajaran agenda 3 itu di halaman atasnya, bukan di lembar itu, tapi di halaman di atasnya. Oh iya Pak. Tapi kalau mau supaya gampang bacanya penguji, ya turunkan aja, jadikan landscape semua itu, yang di atas itu, supaya kebaca. Oh iya Pak. Nah, semuanya sudah ada, cuma karena di lembar terpisah jadi seperti tidak ada jadinya gagasannya, padahal dia ada di halaman di atasnya. Oke, saya rasa itu segera diperbaiki, nanti tambahkan, kemudian nanti buat lembar persetujuan untuk perbaikan itu dan ditandatangani kembali oleh coach mentor dan tambah 1 penguji. Oke, saya rasa sudah cukup untuk Pak Barsah. Saya tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya sudah siap itu kayaknya, gabung juga dengan 1 perangkat dengan mentornya itu. Ya, boleh dipersilakan sudah.